Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap memasuki bulan Desember, selalu ada topik hangat yang dibicarakan ya, yaitu mengenai Natal. Banyak perdebatan mengenai asal-usul Natal. Baru-baru ini mulai viral pernyataan bahwa ada dokumen kuno yang memerintahkan supaya kita merayakan hari kelahiran Yesua pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Kabarnya dokumen tersebut adalah The Coptic Didascalia Apostolorum atau sering disebut dengan Didascalia Apostolorum. Mereka menyatakan bahwa Didascalia Apostolorum disusun pada tahun 189 Masehi. Bahkan mereka dengan jelas menyatakan bahwa dalam Didascalia Apostolorum itu, dalam pasal yang ke-18, ada pernyataan yang berbunyi, "Saudara-saudaraku, peliharalah perayaan kelahirannya," atau Natal ya, setiap tahun pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani atau yang disebut dengan bulan Kislev, yaitu tanggal 29 bulan keempatnya Mesir ya, atau disebut dengan bulan Kiyah. Nah, mereka meyakini bahwa bila dikonversikan ke dalam kalender Gregorian, kalender yang internasional yang sekarang kita pakai ini, itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Kemudian, untuk menguatkan argumen mereka pula, ada yang mengatakan bahwa dalam Didascalia Apostolorum ada pernyataan bahwa para rasul merayakan hari Epifani pada tanggal 6 Januari. Dan ini dikaitkan dengan perayaan Natal, begitu. Yang mereka yakini Natal tanggal 25 Desember. Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya mencoba menelusuri kebenarannya satu persatu ya. Dan mari kita lihat mengenai pernyataan perintah merayakan hari kelahiran Yesua di Didascalia Apostolorum. Kemudian setelahnya saya akan membahas mengenai Epifani ini ya. Pertama, saya ingin mengajak kita semua mengetahui dulu apa itu Didascalia Apostolorum. Nah, Didascalia Apostolorum menurut New Catholic Encyclopedia merupakan aturan gereja yang ditulis awalnya pada dalam bahasa Yunani dan ditulis pada awal abad ketiga di Syria Utara. Penulisnya diperkirakan seorang dokter yang tadinya merupakan seorang Yudaisme. Dan dokumen Didascalia yang ada sekarang merupakan terjemahan dari bahasa Syria. Didascalia Apostolorum ini sering juga disebut sebagai Teaching of the Apostles atau pengajaran para rasul. Bapak Ibu Saudara, mengenai tahun penulisan atau penyusunan, beberapa sumber lain yang saya temukan juga mengatakan bahwa penyusunan Didascalia Apostolorum ini ada pada abad ketiga, bukan tahun 189 Masehi. Nah, Harry Y. Gamble dalam bukunya Books and Readers in the Early Church, A History of Early Christian Texts, menuliskan seperti ini: The Didascalia Apostolorum, a church order of the 3rd century, preserved entire only in Syria. Jadi Didascalia Apostolorum ini sebuah peraturan gereja dari abad ketiga yang keseluruhannya masih terpelihara dalam bahasa Syria, begitu. Dan senada dengan Gamble, J.A. Moorman mengatakan bahwa Didascalia Apostolorum ini ditulis pada awal abad ke-3. Moorman menuliskan ini ya, Didascalia, a work written in northern Syria during the earlier part of 3rd century. So, ini sumber yang lain mengatakan abad ketiga. Dan satu lagi dari Britannica.com, dari Britannica Online ya, menuliskan tahun penulisan Didascalia Apostolorum ini sekitar tahun 250 Masehi. Dikatakan the Didascalia Apostolorum written in Syria about Anno Domini 250. Jadi bagian mengenai tahun ditulisnya Didascalia Apostolorum yang diklaim pada tahun 189 Masehi atau abad kedua adalah tidak tepat ya. Didascalia Apostolorum ditulis pada abad ketiga Masehi. Oke, ini dari segi penanggalan saja sudah salah dulu. Kemudian mari kita lihat
beralih kepada klaim yang mengatakan bahwa dalam Didaskalia Apostolorum pasal 18 ada kalimat, saudara-saudaraku, peliharalah perayaan kelahirannya atau Natal setiap tahun pada tanggal 25 bulan ke-9, Ibrani ya. Atau bila dalam bahasa Inggris berbunyi, Brethren, observe the festival days, and first indeed the birthday of our Lord, which is to be celebrated by you on the 25th of the 9th month. Ya. Dan ketika saya menyelidiki di dalam Didaskalia Apostolorum ini dan membaca Didaskalia Apostolorum, ternyata pernyataan ini tidak ada, saudara. Ini mengejutkan saya begitu. Saya cek di pasal 18 kok nggak ada begitu. Nah, ini berikut ini buku Didaskalia Apostolorum yang saya temukan di internet ya, dalam bahasa Inggris. Nah, silakan diperiksa. Ini covernya. Dan sekarang kita lihat daftar isinya. Pasal 18 ini berisi apa saja. Nah, ini sudah bisa lihat. Kemudian ini isi dari pasal 18 dari Didaskalia Apostolorum. Silakan saudara periksa sendiri, barangkali saya terlewat dalam membacanya. Silakan dicek, videonya bisa di-pause sehingga saudara bisa memeriksanya. Lalu pertanyaannya adalah, dari mana mereka mengatakan kalimat saudara-saudaraku peliharalah perayaan kelahirannya setiap tahun pada tanggal 25 bulan ke-9? Itu dari mana? Maka saya pun coba menelusurinya, saudara. Saya coba telusur begitu, dan puji Tuhan saya menemukannya, saudara. Ternyata pernyataan tersebut terdapat dalam Apostolic Constitutions, dalam buku kelima dan pasal ke-13. Berikut ini isinya, saudara bisa lihat sendiri ya. Persis seperti tadi dalam bahasa Inggris. Brethren, observe the festival days, and first indeed the birthday of our Lord, which is to be celebrated by you on the 25th of the 9th month. Ya. Dan ternyata, saudara, Apostolic Constitutions ini ditulis pada sekitar tahun 380 Masehi, saudara, atau pada abad keempat ternyata. Jadi lebih muda lagi nih. Dan penyusunnya adalah satu orang, dan ditengarai merupakan seorang yang berpaham Arianisme, saudara. Arianisme ini merupakan paham yang meyakini bahwa Yesua hanyalah manusia ciptaan biasa, sama seperti kita, begitu. Ya. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah, sebenarnya apa itu Apostolic Constitutions ini ya? Saya lihat di ensiklopedia, ensiklopedia New Catholic Encyclopedia menuliskan bahwa Apostolic Constitutions merupakan kumpulan peraturan yang konon diturunkan dari para rasul, saudara. Namun kenyataannya merupakan karya seorang Arianisme yang diduga sama dengan orang yang juga melakukan interpolasi. Nah, apa itu interpolasi? Yaitu pemalsuan dengan penambahan, begitu. Jadi mungkin dia bisa memalsukan, bisa juga ada yang asli tapi ditambah-tambahin untuk memasukkan agendanya sendiri, begitu. Dan ini dia melakukan interpolasi pada surat-surat Santo Ignatius. Dan Apostolic Constitutions ini, 6 buku pertama dari Apostolic Constitutions ini merupakan adaptasi dari Didaskalia Apostolorum, saudara. Dan tidak heran dalam versi bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Irah Chase, DD, di covernya tertulis the work claiming to be the constitutions of the holy apostles, atau dalam bahasa Indonesia karya yang mengaku sebagai konstitusi para rasul, begitu. Nah, ini aneh. Kenapa kalau karya saudara buat buku, begitu kan? Tapi kenapa harus ada tulisannya the work claiming, karya yang menyatakan atau mengaku sebagai konstitusi, gitu, ya kan? Nah, berikut ini gambar covernya ya. Nah, saudara, dengan terbongkarnya penulis Apostolic Constitutions adalah seorang interpolator, maka sebenarnya kita tidak dapat mempercayai lagi apa yang tertulis di dalamnya sebagai ajaran dari para rasul, betul tidak? Karena ternyata penulisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam integritasnya, begitu.
termasuk perintah untuk merayakan kelahiran Yesua yang diklaim katanya ada di situ, begitu. Tetapi mari kita kembali ya kepada kalimat yang diklaim sebagai perintah untuk merayakan kelahiran Yesua pada tanggal 25 bulan 9 Ibrani atau Kislev, yang dipakai oleh orang-orang yang mempercayai Yesua itu lahir pada tanggal 25 Desember. Saya perhatikan saudara, dasar mereka yang meyakini bahwa Yesua lahir pada tanggal 25 bulan ke-9 kalender Ibrani yaitu bulan Kislev itu sama dengan 25 Desember adalah yang pertama, mereka mengira itu merupakan perintah para rasul. Karena mereka pikir Apostolic Constitutions ini langsung diturunkan oleh para rasul begitu. Ya, karena mereka kira dalam buku Didaskalia Apostolorum awalnya ya, setelah kita selidiki kan ternyata ada di dalam Apostolic Constitutions. Lalu yang kedua, mereka mengkonversikan kalender Ibrani ke kalender Gregorian dengan memakai website ini saudara. Dan mengenai alasan yang pertama saudara, sudah saya jelaskan di atas bahwa ternyata semuanya itu tidak benar saudara. Dan sebagai tambahan ya untuk komentar alasan nomor pertama itu tadi, apabila kita membaca Alkitab saudara ya, kita perhatikan tidak ada tradisi orang Yahudi yang merayakan hari kelahiran saudara. Yang dicatat dalam Alkitab yang merayakan hari kelahiran atau ulang tahun adalah cuma 2 orang yang saya temukan di dalam Alkitab, dan itu bukan orang Yahudi. Yang pertama Fir'aun, kita bisa lihat di dalam Kejadian 40 ayat 20, dan yang kedua adalah Raja Herodes di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-6. Dan sebaliknya justru orang Yahudi ini lebih mementingkan hari kematian daripada hari kelahiran. Saudara bisa baca di dalam Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-1. Oleh karena itulah Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk merayakan hari kelahiran Yesua. Tetapi hari kelahiran Yesua memang bertepatan dengan hari raya, yaitu hari raya Tabernakel atau Sukot. Ini sebagai penggenapan bahwa dia berdiam di tengah-tengah umatnya. Sudah bisa baca di dalam Yohanes atau Yohanan pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Oke, sekarang mari kita lihat atau kita cek alasan yang kedua. Dari buku Apostolic Constitution di atas, kalau kita perhatikan ada tanda bintang saudara, yang menyebutkan bahwa bulan ke-9 itu sama dengan bulan Desember. Ya, saya tunjukkan gambarnya nih. Dan kemudian mereka mencari melalui website di atas ya. Dan kalau kita ketikkan di website tersebut tahun 3757 di bagian fetch Hebrew calendar ya, seperti ini. Dan kalau kita masukkan, memang menurut website tersebut 25 Kislev tahun 3757 adalah sama dengan tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi saudara. Ya. Namun jika kita perhatikan saudara, kalau kita scroll ke bawah, di bagian bawah ada keterangan bahwa itu saat perayaan Feast of Dedication atau Hanukkah. Jadi bagaimana? Apakah Yesua lahir saat Hanukkah? Nah, mari kita lihat dulu nih ya. Lihat di website yang sama saudara. Di website itu kita klik di bagian atas yang ada tulisannya kalender akurasi di atas nih. Kemudian kita scroll ke bawah hingga ke bagian Jewish National Observances. Dan kita baca di bagian Feast of Dedication saudara. Di kalimat terakhir yang ada dalam tanda kurung itu tertulis bahwa Yesua mulai dikandung Miriam pada saat perayaan Hanukkah. Ini ya. Jadi bagaimana mungkin di website yang sama yang mereka jadikan acuan bahwa tanggal 25 Kislev itu adalah sama dengan 25 Desember gitu ya. Dan mereka klaim itu adalah hari kelahiran Yesua, tapi di website yang sama mengatakan bahwa itu bukan hari kelahiran Yesua. Tapi itu adalah hari di mana Yesua mulai dikandung, conception ya, mulai konsepsi. Itu bukan hari kelahiran, tapi mulai dikandungnya begitu saudara. Jadi bila kehamilan normal itu selama 9 bulan dan 10 hari,
dan menggunakan kalender ini, saudara, maka pada tanggal 15 Tisri tahun 3758 atau 6 Oktober tahun 4 sebelum Masehi, Yesua lahir. Tepat pada hari raya Tabernakel atau Sukot. Nah, website yang mereka gunakan sendiri loh, saudara. Kita juga perhatikan, saudara, ini menarik. Saudara lihat bahwa tanggal 25 Kislev itu tidak selalu jatuh pada tanggal 25 Desember karena adanya perbedaan jumlah hari antara kalender Ibrani dengan kalender Gregorian. Saudara bisa lihat gambar ini bahwa tahun berikutnya Feast of Dedication, coba saudara lihat Feast Dedication tanggal 25 Kislev tahun 3758 itu jatuhnya pada tanggal 14 Desember tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kalau tahun sebelumnya memang pas 25 Kislev sama dengan 25 Desember, tetapi tahun berikutnya itu tidak jatuh sama dengan 25 Desember, tetapi 14 Desember. Dan nanti tahun berikutnya itu akan lebih beda lagi, saudara. Tidak jatuh tanggal 14 Desember lagi atau 25 Desember lagi, tidak. Itu selalu berubah, saudara. Ya, maju mundur begitu. Karena ada perbedaan hari. Kemudian bagaimana dengan pernyataan bahwa dalam Didaskalia Apostolorum tercatat para rasul merayakan hari Epifani? Pernyataan itu memang ada di dalam Didaskalia Apostolorum pasal 3, bagian commandment from the writing of the Apostles pada poin yang ke-6. Saudara bisa lihat ini ya, saya tunjukkan. Nah, lalu apa itu Epifani? Mungkin ada yang belum begitu memahami Epifani. Epifani ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Epifania, yang berarti manifestasi atau perwujudan, saudara. Dan menurut Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations, Epifani merupakan perayaan di mana orang Majus datang kepada bayi Yesua. Hari raya ini juga merayakan hari di mana Yesua dibaptis. Dan mujizat pertama yang Yesua lakukan di Kana yaitu mengubah air menjadi air anggur. Jadi, saudara, Epifani bukanlah hari kelahiran Yesua seperti yang dikira oleh sebagian orang. Meskipun sebagian gereja menjadikannya dalam rangkaian memperingati kelahirannya yang mereka yakini tanggal 25 Desember itu, saudara. Ya, karena berdekatannya kira-kira selisih 12 hari. Dan Epifani juga disebut dengan istilah lain yaitu Teofani, saudara. Dan Gereja Ortodoks Timur merayakan hari pembaptisan Yesua pada tanggal 6 Januari dan menyebutnya sebagai hari perayaan Teofani, saudara. Dan perayaan pada tanggal 6 Januari ini pertama kali disebutkan oleh Clement dari Alexandria sekitar tahun 215 Masehi sebagai peringatan pembaptisan Yesua, bukan hari kelahiran Yesua. Jadi baik Epifani maupun Teofani ini tidak ada kaitannya dengan kelahiran Yesua, saudara ya. Dan dengan demikian menggunakan dokumen Didaskalia Apostolorum maupun Apostolic Constitutions sebagai dasar argumen untuk mempertahankan perayaan kelahiran Yesua tanggal 25 Desember adalah tidak mengena sama sekali dengan topik atau salah, tidak berdasar, saudara. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Didaskalia Apostolorum tidak disusun pada tahun 189 Masehi, melainkan pada sekitar abad ketiga, bukan abad kedua. Lalu yang kedua, pernyataan saudara-saudaraku peliharalah perayaan kelahirannya pada setiap tahun tanggal 25 Desember 25 bulan ke-9, atau dalam bahasa Inggris yang berbunyi, Brethren, observe the festival days, and first indeed the birthday of our Lord, which is to be celebrated by you on the 25th of the 9th month. Itu bukan, ya, pernyataan itu tadi bukan di dalam Didaskalia Apostolorum, melainkan dalam The Apostolic Constitutions, buku kelima, pasal ke-13.
yang disusun sekitar tahun 380 Masehi. Lalu yang ketiga, tanggal 25 Kislev tidak selalu jatuh pada tanggal 25 Desember, karena penanggalan Ibrani dengan Gregorian itu jumlah harinya tidak sama. Bahkan di dalam kalender Ibrani ini ada tambahan bulan setiap sekian tahun begitu. Tanggal 25 bulan Kislev itu merupakan pada tahun 4 sebelum Masehi, itu memang pas tanggal 25 Desember. Tetapi itu bukan hari Natal, tetapi hari raya Hanukkah. Dan di situ ternyata hari di mana Yeshua pertama kali dikandung Maria atau Miriam, bukan hari kelahirannya. Dan kalau kita perhatikan, itu di tahun selanjutnya, tanggal 25 bulan Kislev itu tidak selalu jatuh pada tanggal 25 Desember. Jadi tidak sama, tidak selalu. Pasti berubah-berubah terus. Ya, karena jumlah harinya berbeda. Oke, lalu yang keempat, perayaan Epifani aslinya bukanlah hari kelahiran Yeshua, tetapi adalah perayaan datangnya para Majus menemui bayi Yeshua, saudara. Bukan hari kelahiran. Lalu yang kelima, perayaan Epifani itu jatuh pada tanggal 6 Januari, bukan 25 Desember. Dan perayaan yang keenam, perayaan Epifani yang tertulis dalam Didaskalia Apostolorum pasal 3.6 itu merujuk pada perayaan hari Yeshua dibaptis, bukan kelahiran Yeshua. Yang ketujuh, dengan demikian argumen dengan dasar Didaskalia Apostolorum untuk melegalisir perayaan kelahiran Yeshua pada tanggal 25 Desember dengan sendirinya gugur, tidak bisa dipakai lagi nih, saudara ya. Dan yang kedelapan, dari data-data yang sudah saya sampaikan di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan hanya karena buku tersebut adalah kuno, kemudian kita mempercayai begitu saja, saudara. Karena tidak semua buku kuno itu benar dan sesuai dengan firman Tuhan, gitulah. Maka jadikanlah firman Tuhan ini sebagai dasar kebenaran kita yang tertinggi, bukan yang lain, saudara. Dalam firman Tuhan tidak pernah ada perintah untuk merayakan hari kelahirannya, tetapi merayakan 7 hari raya. Saudara bisa baca di dalam Imamat pasal yang ke-23. Oke, Bapak Ibu Saudara, demikianlah penjelasan saya, kiranya dapat menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.